Di video saya kali ini, saya akan membuat salah satu kue tradisional, yaitu kue lapis pisang atau bisa dibilang kue talam pisang. Tapi di kampung saya namanya lapisi oti. Rasa kue ini sangat mirip banget dengan kue burongko ya. Jadi rasanya enak banget deh, pokoknya teman-teman harus ngecobain juga buat di rumah. Agar tidak salah dalam proses pembuatannya, simak videonya sampai selesai. Sebelum saya masuk ke cara pembuatannya, di sini saya kasih resepnya ya, teman-teman bisa catat atau screenshot. Nah, untuk lapisan bawahnya, di sini saya punya pisang kepok yang udah matang. Ada 10 buah pisang kepoknya ya. Terus untuk gulanya 100 gram. Tepung terigu protein sedangnya itu 6 sendok makan munjung. 2 butir telur. Dan 1 saset santan kara atau 65 ml santan. Nah, untuk cara pembuatannya, pertama-tama kita haluskan dulu pisangnya. Nah, ini saya kupas dulu ya pisangnya. Teman-teman bisa lihat pisangnya ini udah matang banget, jadi rasa pisangnya itu udah manis. Selanjutnya, saya akan tumbuk kasar dulu pisangnya ya. Dan nanti setelah saya tumbuk kasar, saya akan blender agar hasilnya lebih halus. Nah, di sini saya tumbuk kasar dulu agar pada saat saya blendernya nggak sampai kepanasan gitu. Soalnya kan kita pakai sedikit air aja. Jadi kalau agak berat, biasanya sih blendernya cepat panas dan akhirnya nggak mau berputar alias mati. Nah, pisang yang sudah saya tumbuk kasar tadi saya masukkan ke blender, terus saya tambahkan telurnya, 2 butir telur, terus saya tambahkan juga santannya, dan yang terakhir saya tambahkan juga gula pasirnya. Kemudian saya blender hingga pisangnya halus. Nah, teman-teman bisa lihat agak berat kan berputarnya, makanya saya haluskan atau saya tumbuk kasar sebelum saya blender. Tapi jika teman-teman punya blender yang strong, yang kuat, ya oke deh, pisangnya bisa aja langsung kita masukkan ke blender, nggak usah ditumbuk kasar ya. Nah, seperti ini sudah halus. Selanjutnya saya masukkan kembali ke wadah atau ke baskom. Dan setelah kita masukkan pisangnya ke baskom, selanjutnya kita tambahkan tepung terigunya. Tepung terigunya 6 sendok makan munjung ya, tapi saya masukkan secara bertahap, jadi 3 sendok makan saya masukkan dulu, kemudian saya aduk rata hingga tepungnya tercampur rata dengan pisangnya. Kemudian nanti setelah tepungnya sudah tercampur rata, baru saya tambahkan lagi 3 sendok makan tepung terigunya. Nah, ini sudah tercampur rata, selanjutnya saya tambahkan lagi 3 sendok makan tepung terigu. Nah, untuk tepung terigunya ini 1 sendoknya itu agak munjung ya. Kemudian saya aduk lagi hingga semuanya benar-benar tercampur rata. Dan pastikan tidak ada lagi tepung terigunya yang berkerindil. Selanjutnya saya akan masukkan ke loyang. Ini di sini saya pakai Pyrex, tapi jika teman-teman tidak punya Pyrex, teman-teman bisa pakai loyang. Ini Pyrexnya ukurannya 20 x 20 ya. Jadi jika teman-teman pakai loyang bisa pakai loyang ukuran 20 x 20. Tapi jangan lupa di bagian bawahnya diolesi dengan sedikit minyak ya, ada 3 lengket. Tapi jika teman-teman pakai loyang bisa dilapisi dengan daun pisang. Nah, ini saya ratakan dulu ya. Selanjutnya kalau sudah rata, kita akan kukus. Nah, ini sebelumnya saya sudah panaskan panci untuk kukusan ya. Jangan lupa tutupnya dilapisi dengan kain. Nah, ini kita kukus sekitar 15 menit saja. Sambil nunggu lapisan pisangnya matang atau kita kukus 15 menit, kita siapkan untuk lapisan keduanya. Nah, ini saya siapkan jus pandan 250 ml. Terus santannya 250 ml juga. Tepung terigu protein sedang 100 gram. Dan tepung beras 30 gram atau 2 sendok makan munjung. Gula pasir 150 gram. Atau kalau bisa pakai takaran cangkir kayak gini sampai di pegangannya aja. 1/2 sendok teh garam.
Dan agar warnanya lebih cantik, saya tambahkan pandan pasta. Nah, jika teman-teman tidak punya gelas takar, nah 250 ml itu setara dengan 1 cangkir santan dan 1 cangkir jus pandan. Nah, adapun cara membuatnya untuk lapisan atasnya atau lapisan hijaunya, kita campur bahan kering, tepung terigu dengan tepung beras, tambahkan juga garamnya, tambahkan juga gula pasirnya, dan kita aduk rata dulu bahan keringnya. Setelah bahan kering sudah tercampur rata, selanjutnya saya tambahkan jus pandan. Nah, di sini memasukkan jus pandan sama santan kita masukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk ya, agar tidak menggumpal tepungnya. Nah, di sini kita aduk rata. Santannya saya belum masukin ya, di sini saya baru masukin jus pandannya. Nah, kalau kita cuma pakai jus pandan aja, maka warnanya akan pucat seperti ini. Makanya saya tambahkan lagi sedikit pewarna hijau atau pandan pasta. Selanjutnya saya tambahkan santannya dan saya aduk rata lagi. Oh iya, jangan lupa tambahkan pandan pasta agar warnanya lebih cerah. Kemudian kita aduk rata hingga tidak ada lagi tepung yang bergerindil. Jika teman-teman pengen lebih yakin gak ada tepung yang bergerindil, maka lebih baik disaring. Nah, ini lapisan keduanya atau lapisan hijaunya sudah siap. Selanjutnya kita akan tuang ke atas lapisan pisangnya. Nah, kita lihat ini saya sudah kukus selama 15 menit ya. Jadi pisangnya itu sudah setengah matang. Jadi permukaannya sudah mengeras atau sudah nggak lembek lagi. Nah, ini sebelum kita tuang, aduk ya agar tidak ada tepungnya yang mengendap di bagian bawah. Nah, ini kita langsung tuang aja. Nah, setelah lapisan hijaunya sudah kita tuang, selanjutnya kita lanjut kukus lagi selama 30 menit atau sampai lapisan keduanya matang dan lapisan pisangnya juga sudah matang. Nah, ini saya sudah kukus selama 30 menit, saya tes tusuk dulu. Kalau tidak ada lagi yang lengket, berarti kuenya sudah matang. Nah, ini dia kuenya sudah jadi, tapi sebelumnya jangan dikeluarkan dari cetakan atau jangan dikeluarkan dari loyang sebelum kuenya dingin. Karena kue ini di saat masih panas, lapisan keduanya itu akan lembek. Jadi tunggu dingin dulu ya baru kita potong-potong. Tapi kue ini akan terasa lebih nikmat atau terasa lebih enak jika disajikan dingin. Nah, saya akan angkat dan saya akan perlihatkan teman-teman lapisannya itu seperti ini ya. Nah, seperti ini, cantik banget kan? Nah, itu tadi cara membuat kue lapis pisang. Cara membuatnya sangat mudah dan simpel banget kan? Jadi teman-teman harus mencobanya juga di rumah. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan jangan lupa juga untuk selalu berpikir positif. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.